Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eka Pribadianto. Di sini saya akan mencoba praktek ICT ya. Nah, untuk yang pertama kita akan praktek understanding cell. Kita select D6. Nah, ini kita sudah di D6, kemudian ketik clear the contents in row 14. Kita ke row 14. Nah, ini kemudian klik kanan, kita clear contents. Selanjutnya delete kolom G. Ini kolom G, kemudian klik kanan, klik delete. Yang kelima, gunakan cut dan paste di kolom 18 ini. Di konten kolom 18 kita cut dan kita paste di kolom di row 14. Paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya gunakan fill handle untuk meletakkan X di sel F9. Nah, ini sel F9 ini F, kemudian 9, F9 sampai F17. Nah, ini X-nya. X-nya kita fill handle. Nah, ini fill handle, kemudian kita ke bawah dan jadilah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah modifying column, rows and cells. Nah, pertama perintahnya autofit kolom, kita autofit, kita klik semuanya. Nah, sampai row 14. Kemudian kita ke format, kemudian autofit row height. Nah, seperti ini. Selanjutnya modify the row height for rows 3 sampai 14. Nah, ada di sini dari row 3 sampai 14. Kemudian kita ubah row height-nya. Nah, di format, kemudian row height kita ubah ke 22,5. Jadi seperti ini. Yang keempat, delete row 10. Ini row 10, kita delete. Selanjutnya, insert a column to the left of column C. Selanjutnya kita insert di kolom C. Nah, klik kolom C, kemudian klik kanan, insert. Selanjutnya ketik secondary contact di sel 2. Nah, ini sel 2 ya. Kita klik di sel 2, kemudian secondary contact. Kemudian masih di C2, kemudian warp text. Nah, yang ketujuh, merge and center sel A1 sampai F1. Ini A1, kita tarik ke F1. Nah, ini F1, kemudian merge and center. Merge and center. Yang ke-8, sembunyikan billing address. Nah, billing address, endpoint columns dan font. Nah, berarti yang D sama E ya. Kemudian klik kanan. Ya, selanjutnya formatting cells. Nah, ini yang pertama klik di challenge yang berada di bawah kiri. Nah, ini ya. Kemudian change the cell style di sel A2 sampai H2. A2 sampai H2. Nah, ini. Kemudian kita klik cell style. Nah, ini. Kemudian gunakan yang aksen 3. Nah, ini aksen 3. Yang keempat, change the font size dari row 1 sampai 36. Nah, ini row 1 sampai 36. 36 di bawah ya. Nah, ini. Ubahlah ukuran fontnya ke 18. Oke. Bold and underline the text in row 2. Nah, di row 2 kita bold dan kasih underline, kita kasih garis bawah. Yang keenam, change the font of row 1. Kita ubah fontnya di row 1. Kita gunakan font sesuai keinginan kita. Misalkan kita mau pakai yang ini nih. Oh, sorry, belum.
kita ubah. Sudah. Selanjutnya change the font color, kita ubah warnanya sesuai keinginan kita. Nah, misalkan yang ini. Select all the text in worksheet, kita select semuanya teksnya. Nah, ini sampai sini. Kemudian change the horizontal alignment. Alignmentnya kita ganti di horizontal, kita ganti ke center align, center. Kemudian di vertikalnya middle. Nah, tapi nggak ada middle ya, kita center aja berarti sama. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba understanding number formats. Nah, yang pertama di sel 2. Nah, ini sel 2 ya. Kemudian kita verify that is using a date number format. Nah, ini date number format. Kita pilih yang long date. Kemudian masih di sel 2, gunakan format cell, klik kanan, kemudian format cells. Dan pada dialog box-nya pilih 14 Maret 2012. 14 Maret. Yang pakai strip. Nah, tidak ada lagi. Ini harus yang English dulu gitu. Tetap ya, Indonesia lagi. Nah, yang ini aja misalkan lah. Nah, ini saja. Kita tulis 14 Maret 2012. Kemudian change the sales tax rate in D8. Nah, ini D8. Kemudian kita di sininya ke persen. Sudah. Selanjutnya di sel apply the currency, kita di kolom B. Nah, kolom B kita gunakan currency. Nah, ini tapi di situnya mah dolar ya. Nah, kita di sininya kita rubah ke dolar. Oke. Selanjutnya di sel D8, kita ke D8 lagi. Gunakan increase decimal. Ini gitu. Nah, ya increase decimal atau decrease decimal. Kemudian sampai 7,5% ya. Berarti kita ke bawah. Nah, seperti 7,5%. Oke, hasilnya sudah. Ya, selanjutnya kita akan ke working with multiple worksheet. Nah, ini sudah dibuka filenya. Yang pertama adalah insert a new worksheet. Kita insert. Nah, ini new sheet. Selanjutnya rename. Kita rename. Nah, jadi T1 summary. Selanjutnya kita pindahkan. Salah. T1 summary. Jadi kita pindahkan yang expand summary. Nah, ini pindahkan worksheet to var. Kita pindah dulu ke sini ya. Selanjutnya move the key 1 summary. Kita pindahkan antara Maret dan April. Nah, dan April sini ya. Nah, sip. Create a copy to the expense summary. Nah, di sini kan kita ke expenses summary. Kemudian kita create a copy
klik kanan perintahnya, kemudian move or copy ya, create a copy, kita centang a copy yang mana kita, yang expenses summary. Nah ini klik OK, hasilnya seperti ini, ada 2. Selanjutnya change the color, kita ganti warna Januari, tab mana tab color kita rubah ke biru, biru, dan Februari ke merah. Group the worksheet September, Oktober, and November. Nah kita grup September, Oktober, November, hasilnya seperti ini ya. Kita ke using find and replace. Nah kita dari sheet 1 dulu ya, dari sheet 1, kemudian klik the challenge tab in bottom. Kita klik ke challenge. Nah ini Crystal Lewis telah menikah dan mengubah nama belakangnya menjadi Tyler. Gunakan find and replace to change Crystal's name. Kita find and replace, find, kemudian kita cari Lewis dan kita rubah ke Tyler. Tyler. Kita find next, Crystal Lewis. Oke, yang ini ya. Nah, Crystal Lewis di baris ke-19 kita replace. Nah, hasilnya seperti ini. Ini Crystal Tyler. Cari find and replace bio with biology. Kita cari lagi, kita replace, kita find bio, ganti ke biologi. Hati-hati jangan sampai mengubah biomedical engineering. Berarti kita find next dulu ya. Nah ini jangan, ini kita rubah replace. Yang tadi atas jangan, ini kita rubah replace, ini replace juga. Nah ini jangan. Oke, sudah tidak ada lagi, artinya sudah selesai. Yang kelima, gunakan find replace kembali, find and replace, kemudian cari psikis major dan kita rubah ke physical science. Nah yang ini kita replace all ya. Oke, selanjutnya kita akan checking spelling. Yang pertama klik di challenge. Nah ini challenge worksheet, kemudian gunakan rune spelling. Nah ini kita di review ya, review, kemudian klik spelling, yes, correct the words coffee. Nah ini sudah ada coffee, kita betulkan. Nah ceng ya, ini yang medium. Oh ini ada Emaneker. Kita ke yang 5 dulu ya. Selanjutnya ya, peg layout and printing. Nah ini yang medium harusnya jadi medium ya. Selanjutnya kita akan mencoba peg layout and printing. Pertama klik the cost. Nah ini selanjutnya in the peg layout. Nah kita sudah peg layout, gunakan print titles feature to repeat row 1, print titles ada tapi ya saya
Oke, mungkin ini next dulu ya. Baik, selanjutnya adalah intro to formulas. Kita ke challenge ya. Nah, ini selanjutnya create the formula in cell D4. Nah, ini D4 that multiplies the quantity. Oh, kita suruh untuk mengalihkan yang di quantity ke price per unit di sel C4. Oh, kita pakai rumus dengan atau ada rumus ininya di sini. Nah, auto sum. Kalikan ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya gunakan fill handle. Nah, ini fill handle kita tarik ke bawah sampai D7. Nah, sampai sini. Selanjutnya change the price. Oh, harganya kita rubah di C6. C6. Nah, di Fried Plantains jadi 2,25. Oke, perhatikan berubah di totalnya. Iya, kita ya tadi berubah ya. Edit the formula for the total in the D8. Oh, di D8 kita edit formulanya. Kita tambahkan yang D7. Tambah D7. Hasilnya 162,42 ya. Sama ya. Selesai. Ya, selanjutnya kita akan mencoba creating more complex formulas ya. Nah, yang pertama kita akan ke challenge dulu. Nah, challenge. Selanjutnya di sel D7, ini sudah di D7. Buatlah formula untuk mengkalkulasikan pajak ya. Oke, pajaknya 7,5%. Berarti sama dengan sum kita ini dulu D3 sampai D7 3 sampai sampai D6. Kemudian kita kalikan 7,5%. Hasilnya 24,15. Nah, selanjutnya di sel D8 di sini buatlah formula untuk mengetahui total pesanan. Nah, dari D3 sampai D7 ya, berarti ini mah total keseluruhan dari sini sampai D6. Nah, ini 300. Oh, sorry. Sampai D7. Nah, 346,10 dolar. Kemudian kita di poin kelima di sel 9 ya. Kita mengkalkulasikan diskon 10%. Berarti totalnya diskon 10% tuh dari total sini ya. Ya totalnya dulu. Kemudian kita kalikan kurangi ya, harga total dikali 10%. Oke, yang terakhir kita akan mencoba relative and absolute cell reference. Yang pertama kita disuruh ke menu paper goods ya. Kita disuruh ke menu paper goods. Ini selanjutnya
di sel D4. Nah, di sel D4 kita gabungkan, kalkulasikan B4, C4, dan E2 menggunakan absolute cell reference. Oke. Nah, tambahkan ini kali ini kali ini, tapi ininya kita kan disuruhnya absolute cell reference, maka tambahin angka dolar di tengahnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita, nah di poin 4 kan ada fill handle, kita fill handle ke sini itu semuanya berurutan. Tuh ini sama tetap di sini. Kalau nggak pakai yang dolar ini nanti berubah jadi ke bawah gitu. Totalnya 244,19. Nah, di poin 5 kita disuruh mengubah pajaknya yang asalnya 7,5 jadi 6,5%. Nah, hasilnya 241,91 sama ya. Di slide selanjutnya di poin 6 klik the catering invoice tab. Nah, kita ke catering invoice tab. Selanjutnya kita disuruh menghapus C5. Nah, ini C5 kita hapus, kemudian kita ganti dengan total yang ada di papergood tadi. Nah, yang di sini ini kita copy, kita pindahkan ke sini pastenya, tapi dengan paste yang ini nih, halus. Nah, supaya tidak berubah. Selanjutnya kita disuruh untuk menggunakan step yang sama untuk mengkalkulasikan sales tax di menu order. Oh, ini menu order. Nah, ini kan masih kosong. Kita buat langkah yang sama dengan yang pertama tadi yang ada di paper goods ya. Kita kalikan ini. Ini dikali ini dikali E2. Seperti biasa kita tambahkan angka dolar. Hasilnya kita ke bawahkan. Nah, 572,9. Nah, ini copy ke catering invoice lagi, copy di menu order karena perintahnya tadi copy di catering invoice ya. Nah, totalnya $1.161.167. Selesai.